saya akan menjelaskan mengenai pengertian solvabilitas dan juga hubungan rasio solvabilitas dengan likuidasi. Baik, secara umum, rasio solvabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya, baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek, dengan aktiva sebagai jaminan hingga perusahaan tersebut tutup atau likuidasi. Selanjutnya, menurut beberapa ahli, rasio likuiditas adalah yang pertama menurut Rianto 2004. Rasio solvabilitas adalah menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya apabila sekiranya perusahaan tersebut likuidasi atau tutup. Kemudian yang kedua yaitu menurut Sugiarso 2006 mendefinisikan solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutangnya, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek. Yang ketiga yaitu menurut Munawir 2007 memberikan pengertian solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun keuangan jangka panjang. Yang keempat yaitu menurut Sutrisno 2009 mendefinisikan bahwa solvabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi atau ditutup. Yang kelima yaitu menurut Connect et al. 1996, solvabilitas adalah sebagai kemampuan organisasi bisnis untuk memenuhi kewajibannya pada tepat waktunya. Untuk perusahaan asuransi, definisi rasio solvabilitas adalah hal yang harus diatur oleh regulator karena hal ini terkait dalam Departemen Keuangan. Karena rasio solvabilitas ini menyangkut kekayaan masyarakat umum. Kemudian yang keenam adalah Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian disebutkan tingkat solvabilitas merupakan selisih antara jumlah kekayaan yang diperkenankan dan jumlah kewajiban. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hubungan rasio solvabilitas dan likuiditas. Hubungan rasio solvabilitas dan likuiditas dalam dunia bisnis, selain solvabilitas yang menggambarkan tentang kemampuan jangka pendek maupun jangka panjang perusahaan, dibutuhkan pula likuiditas yang memperlihatkan kemampuan dari perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan nilai solvabilitas yang rendah bisa mengalami kepailitan atau bangkrut. Hal ini disebabkan karena tidak mampunya perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang memang dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang tinggi, artinya perusahaan yang memang mampu memiliki daya saing atau kemampuan untuk maju dan bersaing di bidangnya. Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang rendah bisa juga pailit meskipun nilai-nilai solvabilitasnya tinggi. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang solvabilitasnya belum tentu liquid, begitu juga sebaliknya. Jadi, baik perusahaan yang solvabilitasnya tinggi maupun rendah itu belum dapat dipastikan bahwa likuiditasnya itu dapat membantu atau memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berikut merupakan kemungkinan yang bisa dialami perusahaan karena mengalami solvabilitas yang rendah atau nilai solvabilitas yang tidak sesuai diharapkan. Yang pertama, liquid atau solvable adalah sebuah perusahaan yang mampu untuk membayar semua kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang kedua yaitu liquid namun infeasible adalah sebuah perusahaan yang bisa membayar semua kewajiban jangka pendeknya, namun tidak bisa membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang selanjutnya itu tidak liquid atau namun solvable. Tidak liquid namun solvable adalah perusahaan yang tidak mampu membayar utang jangka pendeknya namun dapat memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Tidak liquid dan tidak insolvable adalah suatu perusahaan yang tidak mampu membayar semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi sebenarnya solvabilitas adalah perbandingan antara jumlah aktiva atau aset dan dengan jumlah utang yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap penambahan jumlah utang akan mengurangi tingkat, artinya perusahaan yang memang mampu memiliki daya saing atau kemampuan untuk maju dan bersaing di bidangnya.
Perusahaan yang memiliki nilai likuiditas yang rendah bisa juga pailit meskipun nilai-nilai solvabilitasnya tinggi. Mengapa demikian? Karena perusahaan yang solvabilitasnya belum tentu liquid, begitu juga sebaliknya. Jadi, baik perusahaan yang solvabilitasnya tinggi maupun rendah itu belum dapat dipastikan bahwa likuiditasnya itu dapat membantu atau memenuhi kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. Berikut merupakan kemungkinan yang bisa dialami perusahaan karena mengalami solvabilitas yang rendah atau nilai solvabilitas yang tidak sesuai diharapkan. Yang pertama, liquid atau solvable adalah sebuah perusahaan yang mampu untuk membayar semua kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun yang jangka panjang. Yang kedua yaitu liquid namun infusable adalah sebuah perusahaan yang bisa membayar semua kewajiban jangka pendeknya namun tidak bisa membayar kewajiban jangka panjangnya. Yang selanjutnya itu tidak liquid atau namun solvable. Tidak liquid namun solvable adalah perusahaan yang tidak mampu membayar utang jangka pendeknya namun dapat memenuhi kewajiban utang jangka panjangnya. Tidak liquid dan tidak insolvable adalah suatu perusahaan yang tidak mampu membayar semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi sebenarnya solvabilitas adalah perbandingan antara jumlah aktiva atau aset dan dengan jumlah utang yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap penambahan jumlah utang akan mengurangi tingkat solvabilitas. Tingkat solvabilitas bisa dinaikkan menggunakan dua cara. Yang pertama yaitu menambah jumlah aktiva atau aset tanpa harus menambah utang. Jadi, menambah aset dengan tidak menambah utang adalah membandingkan tambahan utang dengan tambahan aktiva sehingga nantinya itu lebih tinggi penambahan aktiva dibandingkan penambahan utangnya. Yang kedua yaitu mengurangi utang tanpa harus mengurangi aktiva yang kita miliki, yaitu dengan membayar kewajiban baik kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek tanpa harus menggunakan cara lelang barang maupun penjualan barang. Hal tersebut dapat mengurangi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian solvabilitas dan juga hubungan solvabilitas dan likuiditas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio solvabilitas. Terdapat 3 jenis rasio solvabilitas. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas atau modal, di mana dalam rasio ini menghitung perbandingan antara total utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, di mana total utang yang dimiliki tidak boleh lebih besar dari modal yang dimiliki di perusahaan tersebut, supaya tidak terjadi penambahan beban di perusahaan tersebut. Adapun tujuan dari rasio utang terhadap ekuitas ini, yaitu untuk mengetahui seberapa besar bagian dari modal yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk mencari rasio utang terhadap ekuitas atau modal ini yaitu dengan cara total utang dibagi dengan total modal yang dimiliki di suatu perusahaan dikali 100%. Jika nilai rasio rendah, maka perusahaan tersebut dikategorikan memiliki kondisi keuangan yang baik. Namun, jika nilai rasio tinggi, maka kondisi keuangan dari perusahaan tersebut kurang baik. Analisis rasio keuangan terhadap modal utang terhadap modal ini kurang cocok digunakan di perusahaan bank, karena perusahaan bank cenderung memiliki nilai rasio yang tinggi dikarenakan bank memperoleh dana dari nasabah dan dicatat ke dalam bagian hutang, sehingga nilai rasio dari bank ini akan tinggi. Analisis rasio utang terhadap modal ini juga bisa digunakan oleh kreditur dalam melihat rasio keuangan di suatu perusahaan. Apabila nilai rasionya tinggi, maka semakin tidak menguntungkan bagi pihak kreditur. Dikarenakan jika menunjukkan nilai rasio tinggi, maka utang perusahaan tersebut besar. Kemungkinan untuk failit atau bangkrut akan semakin besar. Namun, jika nilai rasio rendah, maka modal yang dimiliki perusahaan tersebut pun besar sehingga perusahaan tersebut bisa berjalan. Hal ini bisa dilihat oleh pihak kreditur. Yang kedua, rasio utang terhadap aset.
Rasio ini membandingkan total utang dengan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Perlu diketahui, aset dan ekuitas itu berbeda, sehingga kita harus mengetahui dulu apa itu aset dan apa itu ekuitas. Aset merupakan sumber daya yang diperoleh dari transaksi atau kegiatan lain di masa lalu sehingga menjadi milik perusahaan. Sedangkan modal merupakan hak residual atas aset perusahaan setelah pengurangan seluruh liabilitas sesuai dengan hakikat akuntansi. Rasio ini juga memperlihatkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman baru sebagai tambahan modal dengan jaminan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jika tingkat rasio ini semakin tinggi, maka jaminan berupa aset yang ada dan uang yang diberikan oleh kreditur dalam jangka panjang semakin terjamin. Besaran presentasi rasio ini minimum 100% atau 1:1. Artinya, 1 untuk utang jangka panjang dan satunya lagi untuk aset yang dimiliki oleh perusahaan. Utang yang dihitung dalam hal ini adalah semua hutang perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kreditor biasanya lebih memilih utang ratio ini yang rendah karena kondisi perusahaan aman. Tingkat rasio yang rendah, maka kondisi perusahaan semakin aman. Berikut ini rumus utang rasio, yaitu total utang dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Semakin tinggi nilai dari rasio utang terhadap aset ini, maka mengidentifikasikan bahwa 1. Semakin besar jumlah aktiva yang dibiayai dengan hutang. Kedua, semakin kecil jumlah aktiva yang dibiayai dengan modal. Yang ketiga, semakin besar atau tinggi resiko perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka panjang. Yang keempat, semakin besar beban bunga dari hutang yang harus dibayar oleh perusahaan. Jika nilai dari perhitungan menunjukkan 100% atau 1 kali, artinya jumlah aktiva sama dengan jumlah utang. Dengan demikian, perusahaan tidak mempunyai kelebihan aktiva atas hutang yang dimilikinya. Perusahaan harus mengusahakan supaya nilai dari rasio ini kurang dari 100% atau 1 kali supaya dapat dikatakan baik. Selanjutnya, tujuan dari rasio solvabilitas. Kazmir berpendapat bahwa ada 7 tujuan perusahaan memakai rasio solvabilitas. Tujuannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman, termasuk bunga. Yang ketiga, untuk meninjau nilai aktiva khususnya aktiva tetap terhadap modal, apakah sudah seimbang atau belum. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kelima, untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva, apakah berpengaruh signifikasi atau tidak. Yang keenam, untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang segera jatuh tempo terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio solvabilitas berguna untuk mengetahui beberapa solvable atau insolvable sebuah perusahaan yang dilihat dari utangnya. Perusahaan membutuhkan pinjaman atau utang untuk tambah modal pada saat perusahaan ingin melakukan ekspansi seperti penambahan cabang atau ekspansi jumlah produksi. Fungsi buku besar juga berpengaruh terhadap hasil laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, manfaat rasio solvabilitas. Manfaat dari rasio solvabilitas menurut Kazmir 2008.2154 terdapat 8 manfaat, yaitu yang pertama, untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan
terhadap kewajiban kepada pihak lainnya. Yang kedua, untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Yang kelima, untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri. Yang kedelapan, intinya dengan analisis rasio solvabilitas perusahaan akan mengetahui beberapa hal terkait dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman, serta mengetahui resiko kemampuan perusahaan untuk mengetahui kewajiban.